بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويتنفل القادر قاعدا ijma'an. Kata musannif di sini wayatanaffalu, dan diperbolehkan sembahyang sunnah. Al-qadiru, orang yang mampu berdiri. Jadi orang yang mampu berdiri itu diperbolehkan sembahyang sunat qa'idan, dalam keadaan duduk. Nah, kalau sembahyang fardu mampu berdiri tapi dilaksanakannya dalam keadaan duduk, maka tidak sah. Kalau sembahyang sunat ini dilakukannya dalam keadaan duduk, duduknya bentuk bagaimanapun sah. Bersila, berunjul, apa itu sah. Ijma'an, nah ini sudah kesepakatan para ulama empat mazhab. Tidak ada ikhtilaf pada hal ini. Kemudian wa muttaji'an, dan juga diperbolehkan sholat sunat bagi orang yang mampu berdiri, mampu duduk. Itu diperbolehkan juga sholat bermiring. Sholat berabah, tapi berabahnya pun bermiring kan. Bermiring memakai lambung kanan. Tapi ini khusus sholat sunat. La mustalqiyan, namun apabilanya berabah atau bertilantang wajah kita, itu bisa. Inya mampu bermiring, mampu berduduk, apalagi mampu berdiri, tiba-tiba sholat berabah, nah itu bisa. Bertilantang kayak itu, kadang. Nah, namun bagi orang yang sholat bermiring, tadi sholat sunat yang bermiring, berabah sambil menggunakan hingga sebelah kanan. Wa yaqudu lirruku'i wasujud. Tetap orang ini ketika melakukan ruku' dan melakukan sujud itu harus duduk. Jadi ruku'nya tetap kayak ini juga, walaupun dia sembahyang bermiring, berabah. Ruku'nya harus bangun, harus kayak ini juga. Sujudnya harus sujud nang kayak mujud juga. Nah, baik sembahyang duduk aja ya Allah, menghadap juga daripada bermiring-miring gitu kan. Nah, wala yu'minu bihima, dan tidak diperbolehkan memakai isyarat. Kan sembahyang bermiring ini kan hanya memakai isyarat saja. Kalau untuk ruku dan sujud kada kawa nang ruku asli atau gitu nang dasar orang nang darurat gitu nah. Jadi isyaratnya pakai apa? Pakai tangan saja. Allahu Akbar, ini apa? Ini ruku, sampai Allah liman hamidah, ini i'tidal, Allahu Akbar, ini sujud sambil kepala itu bergerak menentukan lebih dalam. Nah itu atau untuk salat yang bermiring tadi. Tapi kalau salat sunat, ini mampu aja berdiri, mampu aja berduduk, harus duduk sujudnya, harus duduk rukunya. Jadi untuk sholat wajib bila mampu berdiri itu kada boleh duduk, apalagi berabah, atau bermiring apalagi berabah. Untuk sholat sunat itu diperbolehkan berduduk dan bermiring, memakai lambung kanan, tapi berabah tidak boleh. Nah, itu tata caranya lah. Wa ajrul qa'idi fin nafli al-qadiri nisfu ajril qa'im. Pahala atau upah yang diterima oleh orang yang sembahyang duduk pada sembahyang sunat, yang mana inya itu mampu aja sebenarnya, apa ngarannya, sembahyang berdiri itu mampu aja, tapi inya memilih sembahyang sunat duduk. Nah itu upahannya atau pahalanya itu nisfu ajril qa'im, setengah dari pahala orang yang sembahyang berdiri. Jadi orang sembahyang berdiri dapat 50, berarti orang yang sembahyang duduk ini dapat sarawihnya. Nah, kemudian wajibul muttaji'in nisfu ajril qa'im. Pahala orang yang salat memakai lambung kanan tadi bermiring itu separuh dari pahala orang yang sembahyang duduk. Jadi orang yang sembahyang duduk itu separuh pahala dari orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang bermiring tanpa ada alasan apapun lah
Artinya mampu berdiri, mampu berduduk, tiba-tiba sholat berdiri. Nah itu separuh dari sholat orang yang duduk. Jadi misalnya nyamannya adalah misalnya pahala orang yang sholat berdiri 100, nah, pahala orang yang sholat duduk itu 50. Nah, pahala orang yang sholat bermiringkang itu 25 dekatnya. Nah, pasti mun kita ya kalau dari segi pahala itu hendak minimal sedikit. Ya kalau ini dari segi pahala hendak minimal sedikit, tapi dari segi upahan dari segi upahan manusia, upahan dari perusahaan atau pegawai di mana itu hendak cari nang banyak. Sedangkan upahan dari Allah Taala hendak mencari nang sedikit. Ya Allah, terbalik ya Allah. Ya mungkin karena kita ini belum melihat lagi ya Allah. Kita kan hanya percaya, tapi melihat belum. Tapi itu pahala surga maupun neraka itu adalah hal yang gaib, dan kita wajib beriman dengan hal itu. Namun karena biasanya kita ini hendak materialistis ya Allah, hendak nang bujur-bujur melihat kita lah. Mengapa gerak mengarang pahala itu berapa gerak aku dapat. Nah, orang mencari itu dia namanya hal apa? Beribadah kada namanya mendapat orang itu ya Allah. Kayak Bani Israel itu disuruh sembahyang, disuruh menyembah Allah, dapatnya Allah Ta'ala itu dia coba menyatakan kepada kami. Nah, itu kan mereka hendak materialistis dari kalau dilihat itu kan berbentuk fisik. Kalau kita umat Rasulullah dengan keimanan yang kuat itu nang dicari apa? Kalau sudah nang dikatakan wali-wali, nang nafsunya itu nafsu mutmainnah sebenarnya. Kalau di dalam Al-Quran ya Tuhan nafsul mutmainnah itu nafsunya stabil. Artinya kada bergerak lagi apa orang. Nah itu sudah aman darinya. Nang dicarinya apa? Banyak pahala daripada banyak duit di dunia. Naam min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam anna tatawwu qa'idan ma'a qudrati katatawwu qa'idan. Nah itu khusus bagi Rasulullah saja, bahwasanya Rasulullah tuh sembahyang duduk itu pahalanya kan kurang sama lawan sujud sembahyang berdiri. Amunnya Rasulullah sembahyang duduk berapa? 100. Rasulullah sembahyang berdiri 100. Nah, sujud sembahyang duduk pun juga dapat nilai 100. Nah, kalau kita lain, kalau kita sembahyang berdiri 100, sembahyang berduduk 50, itu separuhnya. Nah, habis sudah rukun sembahyang yang ketiga, yaitu apa ngarannya? Berdiri betul ya Allah. Nah kemudian kita masuk membicarakan rukun sembahyang yang keempat, Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Nah, membaca Al-Fatihah ini artinya harus nang bujur-bujur pas membacanya. Bilanya kata pas membacanya berarti pian ini adalah ummi karena ummi itu adalah orang yang itu sebutan bagi orang yang tidak tepat, tidak pas bacaan Fatihahnya. Sebutan ummi ini. Nah, supaya sembahyang kita sah, bacaan Fatihahnya harus pas. Mengetahui pas kadanya dari siapa? Dari guru. Membaca lawan guru, ujar guru. Nah, bacaan pian itu kurangnya di sini lagi. Nah, ini harus dibujuri lagi. Nah, ini sudah. Nah, guru ini dari gurunya. Guru ini dipadakan oleh gurunya yang sudah pas Fatihahnya, mana ini ijazahnya. Nah, gurunya dari gurunya sampai Rasulullah. Nah, biar sudahlah. Mohon sudah ya Allah. Jadi Fatihah ulun ini diakui oleh pengguruan ulun sudah dan mendapatkan ijazah. Kalau sudah seperti itu maka jadi imam dimanapun boleh. Kalau belum, nah, ya biasanya kita yang pas saja, tapi mau dapatnya nang gurunya nang bujur-bujur teliti meliti, nah, salah.
jangan ar-rahman, jangan ar-rahman tuh. Bisa tuh. Mun kita sendiri ya Allah, bagus kalau saya merasa itu. Jadi harus ada seseorang yang mengakui Fatihah pian itu pas atau kada gitu, harus ada. Mun belum ada Bang, belajar misalnya Fatihah nang menurut dikasih saja asal sama. Nah, itu ya boleh aja juga. Cuman ketika misalnya apa ngarannya pian jadi imam, lalu ada tiba-tiba makmum nang menagur pian. Nah, pian itu salah bacaannya tadi jangan saleh. Ya Allah, jangan saleh. Karena pian belum diakui oleh seseorang guru nang punya besar untuk mengambil Fatihah pian. Karena ada waktu yang orang kita ya Allah ini ya bang misalnya kita seikong misalnya sekali majelis kita ya Allah seikong kita belajar misalnya ada namun sebentar kan banyak waktunya ya Allah sampai lawas aja tuntut jadi seikong aja sama-sama itu seikong kita baca kita Fatihah ya Allah. Nah, bilanya belum pas nah kita disuruh sedikit kita gini nah ini biar salahnya ini. Nah kemudian setelah itu minggu depan sidin mengunjuri sudah sidin pulang maju dulu. Kada boleh supan ya Allah, kada boleh supan. Pokoknya ini untuk kepentingan sembahyang pian juga batasan sembahyang pian sama katanya di Fatihah dulu di awal. Ayat sidin qira'atuha fi kulli qiyamin aw badalihi. Membaca Fatihahnya itu pada setiap qiyam, pada setiap berdiri, aw badalihi atau ganti berdiri, misalnya berduduk, nah pada setiap duduk berapa, pada setiap berapa, betilan apa bermiring tadi pada setiap bermiring. Itu membaca Fatihahnya. Jadi hatta qiyam tsani fi shalatil khusufain. Bahkan ketika sembahyang dua gerhana, sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan, itu kan rukunya 2 kali. Rakaat pertama baca Fatihah, baik itu baca surah. Ruku, rakaat kedua, bangun dari ruku itu ngarannya qiyam kedua, bukan rakaat tapi qiyam kedua. Nah qiyam kedua ini harus baca Fatihah dulu, hanya baca surah, hanya ruku kedua, hanya i'tidal, hanya sujud. Kemudian rakaat kedua kita ulang membaca Fatihah, ruku, baca Fatihah, baca surah, ruku, hanya naik pulang baca Fatihah, baca surah, ruku pulang, ruku keempat. Jadi ada 4 kali rukunya itu di dalam salat gerhana, tapi khusus salat gerhana aja. Nah ruku yang dihitung itu ruku yang mana? Ruku yang asli itu ruku yang pertama. Maksudnya ruku yang dihitung ketika si makmum angkat takbiratul ihram mau ke imam. Nah itu dapat syarakat yang makmum itu di ruku yang berapa? Ruku yang pertama pada salat gerhana. Menurut ruku kedua kan makmum mau tadi itu kada dapat rakaat sama sekali. Padahal itu ruku juga, tapi itu ruku yang kada masuk hitungan dapat rakaat bagi makmum yang hanya ruku 4. Nah, bisirriyati wal jahriyati, membaca Fatihahnya itu berlaku pada sholat nang pelan-pelan saja dan juga pada sholat nang benyaring. Sembahyang zuhur, asar berlaku juga baca Fatihah. Sembahyang maghrib, isya, subuh berlaku juga baca Fatihah. Kalau bang misalnya imam sudah baca aja, kita kan boleh baca lagi. Nah ini ada bahasa lain ya Allah. Kalau bahasa Imam Ahmad, bila imam sudah membaca benyaring, kita kada wajib lagi baca Fatihah. Imam menanggung pada sudah. Nah kalau kita mazhab Syafi'i, imam benyaring atau bagaimana tetap wajib membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Hifzan atau talqinan atau nazaran fi nahwi mushafin. Membacanya kesalahannya caranya. Jadi kadang mesti harus hafal. Ini disini baik itu cara baca surah Al-Fatihah itu dengan hafal atau dengan talqin itu dibimbing orang dihiga ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi higa dia membimbing boleh juga itu au nazaran fi nahwi mushafin
atau melihat pada semisal mushaf atau tulisan, jadi di mushaf ini selain surah sajadah itu ditulis juga Al-Fatihah. Nah, kalau ada imamnya menghafal Al-Fatihah, nah itu boleh lah, boleh. Dituntun boleh, dibimbing gitu deh. Membaca bahafal, nah ini kan umumnya ya kalau kita membaca bahafal, kemudian yang apalagi membaca lewat melihat tulisan boleh. Dan khabar sahih, nah ini berdasarkan hadis sahih. La tujzi'u salatun la yaqra'u fiha bi Fatihatil kitab ay fi kulli rak'atin minha. Tidak sah sembahyang yang mana di sembahyang itu tidak dibaca surah Al-Fatihah. Nah ini sudah hadis Rasulullah, kada sah ya Rasulullah sembahyang kalaunya kada dibaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Nah ini mazhab kita Syafi'i mewajibkan membaca Al-Fatihah di dalam sembahyang. Itu pertama berdasarkan dalil qauliyah, artinya dalil dari perkataan Rasulullah. Itu satu dulu. Yang kedua dalil dari PL Rasulullah. Rasulullah setiap sembahyang itu ada karena ketinggalan surah Al-Fatihah, itu satu. Kemudian Rasulullah mengajari orang, nah jika mau sembahyang, Rasulullah mulai awal baca Fatihah, setiap rakaat baca Fatihah. Nah itu yang kedua. Namun kalau dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan bacaan Fatihah itu kada wajib, bukan kada wajib, tak rukun, bukan rukun. Jadi di dalam mazhab Hanafi membaca Al-Fatihah itu bukanlah rukun. Artinya bukan persyaratan untuk mensahkan sembahyang, bukan. Yang penting asal ada baca Quran sudah. Itu dalam mazhab Hanafi. Nah lalu bagaimana dengan hadis ini? Apakah mazhab Hanafi menolak hadis sahih? Menolak hadis sahih, kawannya bobohannya itu, dan hampir semua ulama fikih dan ulama hadis itu kalaunya hadisnya hanya berderajat sahih, itu hanya tingkatan zon saja, bukan qat'i. Jadi kalau hadis itu nang derajatnya mutawatir, itu sudah qat'i. Kalau qat'i itu artinya kada bawa lagi ditantang-tantang, kada bawa lagi dicari alasan lain, pokoknya wajib dulu, itu qat'i namanya. Bilanya jar hadis wajib. Kalau zonni itu bisa aja napa ngarannya kada wajib. Meski kan hadis itu meskipun derajatnya sahih itu masih derajat zonni, kada qat'i. Yang qat'i itu hadis mutawatir. Macam Al-Qur'an itu sebagian qat'i kada boleh diganggu, bukan begitu. Al-Quran itu karena mutawatir. Siapa yang ada percaya dengan sebiji huruf saja, alif kada percaya, langsung kafir orangnya. Nah kalau hadis ini ada yang kada memakai, kada memakai. Karena ini bukan qat'i, zonni hanya dugaan yang kuat bahwasanya hadis ini dari Rasulullah, kan derajat hadisnya bujur sahih. Nah berarti itu apakah kita percaya 100%? Ada kalau juga. Itu hanya hingga 99% aja, jangan di 100% akan. Karena ini hanya derajatnya derajat zonni. Karena itu hubungan Hanafinya ada memakai hadis ini. Nah jadi membaca Al-Fatihah, maksud membaca Al-Fatihah ini membaca selengkapnya lah, mulai dari Bismillah sampai waladhdallin. Nah ini selengkapnya wajib dibaca pada setiap rakaat. Nah itu dulu. Nah kemudian ada pengecualian. Jadi dulu hukum asalnya rukun yang keempat ini membaca Fatihah sampai ke tuntung. Nah kecuali, nah ada pengecualian. 5 zurin lisabakin, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan syariat. Hanya kada apa-apa kada tuntung baca Fatihah, atau kada apa-apa kada baca Fatihah, kada apa-apa. Dan dia boleh serakaat. Yang mana? Boleh serakaat. Nah pada contohnya Jasidin lisabakin, seperti Jasidin si makmum ini menjadi orang nang masbuk didahului oleh imam. Jadi pemahaman kayak ini dulu. Orang nang masbuk itu ada dua. Masbuk nang disebut di sini itu adalah masbuk nang orang nang kada sempat membaca Fatihah dengan sempurna bersama imam, itu masbuk juga. Masbuk. Jadi
Masbuk secara umum maknanya adalah orang yang kada sempat membaca Fatihah bersama imam sampai habis. Macam misalnya nih ulun jadi imam, lalu ulun walam yaqul lahu kufuwan ahad, di belakangnya hanya jamaah akan takbir, itu sempat kada baca Fatihah bersama imam, berdiri dalam keadaan berdiri, kada sempat. Namun keadaannya seperti itu, imam rukuk, pian berapa aja boleh baca Fatihah. Bismil, ingat bismil, imam rukuk sudah, pian harus secepatnya rukuk. Harus secepatnya rukuk. Bilanya pian kada rukuk menonton akan Fatihah, pian kada dapat rakaat. Nah, kada dapat rakaat. Malahan pian nang rukuk itu nang dapat rakaat. Malahan nang pian meninggalkan Fatihah itu nang dapat rakaat. Kenapa? Karena jasad ditahan oleh imam ilahanu. Karena itu sudah ditanggung si imam Fatihah kita itu. Sudah ditanggung imam. La li'adami mukhatabatihi, bukan karena jasad karena diperintah untuk baca Fatihah, bukan. Tapi memang aturannya seperti itu. Ketika imam rukuk kita langsung mengejar imam aja rukuk. Fatihah tinggalkan aja itu dapat rakaat. Nah beda kalau misalnya pian dari awal tuh umpat imam, ya Allah artinya sawatnya membaca Fatihah, ya Allah sampai membaca Fatihah. Nah kemudian si imam ini waladhdallin amin ya. Kan sunat kita tuh sunat kayak ini. Mulai imam membaca bismillah sampai waladhdallin itu sunat kita mendengarkan kada boleh membaca apapun. Sunat. Baca Fatihah pun tidak boleh. Jadi dengarkan aja imam sampai tuntung. Imam tuntung, baca aja kita baca Fatihah. Nah, kemudian di sini kenapa jadi imam kada baca surah? Nah, ya Allah, kenapa jadi imam kada membaca surah? Munnya imam kada membaca surah, otomatis kan sampai membaca Fatihah ditinggalkan imam rukuk, ya Allah. Nah, ini menjadi sidir. Kalau keadaan ikam seperti ini, umpat dari awal itu karena ikam sampai baca Fatihah, ya Allah, sampai baca Fatihah. Berarti ikam tuntung akan baca Fatihah dulu. Tuntung akan baca Fatihah dan ikam dianggap orang nang uzur. Jadi banyak goiril maghdubi alaihim waladdallin. Imam asal imam jangan sampai imam bangun dari sujud kedua. Kita harus secepatnya menyelesaikan Fatihah kita itu sebelum imam bangun dari sujud kedua. Bilanya imam bangun dari sujud kedua, pian rukuk, maka sembahyang pian batal. Benar ya toh ya? Tetap dalam keadaan berdiri. Mbak rakaat pian nang menentu Fatihah lebak itu ada dihitung. Jadi pian jadi masbuk dan banyak imam salam pian wajib menambah rakaat. Karena tadi pian kan sempurna tadi. Lain misalnya pian bisa menyelesaikan surah Al-Fatihah ketika imam duduk antara dua sujud. Nah, ketika imam masuk ke duduk sujud kedua, pian rukuk, ya Allah rukuk. Ketika imam sudah naik ke rakaat kedua, pian apa? Pian hanya tidak bacanya. Nah, ini boleh nggak? Boleh. Ini mengejar caranya, mengejar boleh. Kemudian imam membaca Fatihah, pian hanya sujud pertama. Imam setengah Fatihah, pian apa? Pian duduk antara dua sujud. Nah, kemudian pian sujud lagi, imam sudah sampai ghairil maghdubi alaihim. Pian berdiri, nah pian berdiri. Jadi imam waladdallin amin. Sekalinya imamnya rukuk ulang, nah pian pakai apa? Rukuk langsung. Rakaat kedua tuh pakai apa? Fatihahnya ulun jalan. Ulunnya kurang masbukan, lain masbuk. Empat dari awal ulun imam tadi. Nah, rakaat kedua tuh pian kada sempat membaca Fatihah tuh kada apa-apa. Itu ditanggung sudah oleh si imam. Begitu juga misalnya kayak ini. Macam di Madinah tuh di Raudhah, ya Allah, di Raudhah itu kan ada mau sujud tuh, ya Allah. Mun kada menunggu orang dulu aja tuntung sujud. Jadi Allahu Akbar. Jadi imam nih. Sampai Allah kita apa lagi? Kita cium kulit orang benar. Ya Allah, punya rukuk nih. Allahu Akbar jadi imam. Nah, limbahnya apa? Limbahnya orang sujudan kita rukuk. Limbahnya orang sujudan kita rukuk. Limbahnya orang apa? Bangun dari sujud pertama kita i'tidal. Nah, kita i'tidal itu kita tak mau juga mengejar sujud. Biar aja dulu belawas berdiri dulu menunggu orang selesai. Nah, limbahnya apa? Limbahnya imam berdiri, orang ni ampihan sudah ngapa sujud, aja kita sujud ya Allah.
Nah pas kita sujud pertama, sujud kedua, begitu pulang naik ke atas sekalinya imamnya sedikit lagi rukuk. Nah itu kayak hukumnya kita rukuk langsung. Fatihah kita kayak di rakaat berikutnya tadi. Kata Bapak, biar mulai awal, ini bisa mulai awal nih biar kada terbaca Fatihah boleh. Jadi satu contohnya kayak ini. Biar mulai awal ini supaya bisa misalnya lah di rakaat pertama mengumpati imam pada saat imam parang habis baca surah ya Allah wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits ya imam. Allahu akbar ya. Imam Allah akbar biar harus rukuk tuh supaya dapat rakaat. Bila nyakada biar ada dapat rakaat. Nah, setelah biar rukuk ya Allah napa lagi tidak umpat imam juga. Baik itu pulang napa tidak umpat imam kalau lah. Kemudian sujud umpat imam, duduk antara sujud umpat imam, sujud kedua umpat imam. Imam naik, kalau pas imam naik pas lampunya padam misalnya kata-kata ngaran lagi, baik itu pulang orang ini entah ada masalah apa lalu mahayal dalam sujudnya, banyak mahayal dalam sujudnya sekalinya imam sudah belum membaca wa ila rabbika farghab, ini hanya aja berdiri. Nah ini gara-gara apa? Gara-gara tadi ada keingatan laginya bahwa ini dalam keadaan sembahyang hanya berdiri, imam sudah wa ila rabbika farghab, itu namanya apa? Imam rukuk, kita rukuk juga. Nah rakaat kedua ada dapat baca Fatihah. Yang mana rakaat kedua ada dapat Fatihah ulang. Ini sahajalah dapat dua rakaat. Begitu pulang masuk ke rakaat ketiga, sekalinya nampak timbul awaknya sakitan ya Allah lalu tapi kok bergerak hantar berdiri aja pindah 25 menit hanya anak berdiri aja misalnya atau 1 menit anak berdiri aja. Pas sudah ajar anak berdiri sekalinya imam sudah rokok pulang. Mbak itu apa? Rokok lagi, rokok juga ya. Harus rokok bilanya kada pin ketinggal. Mana kayak para rakaat ketiga tuh kada apa-apa ada baca Fatihah saja tanggung imam juga. Bahkan sampai ke rakaat keempat jadi kada bawa berdiri misalnya ada rakaat berdiri sah juga. Jadi keempat rakaatnya biar kada terbaca Fatihah. Asal tadi tata caranya itu sah. Nah, payu dari ar-rak'ata bi idrakihi ma'ahu ruku'ahu al-mahsubalahu. Maka di sini orang yang masbuk yang kada sempat membaca Fatihah bersama imam itu dia mendapatkan rakaat dengan sampatnya ini rukuk bersama imam. Tapi rukuk bersama imam ini harus rukuk yang dihitung, harus rukuk yang sah. Macam rukuk sembahyang gerhana rukuk kedua itu salah, kok ada dihitung. Nah kan dapat cuma mau pati rukuk di imam, nah rukuk kedua pada salat gerhana, atau rukuk di salat nabihan. Nah ini ada pulang salat nabihan. Salat nabihan misalnya kayak ini, ulun di sembahyang isya misalnya pas naik ke rakaat kelima, biar dia seberatan yakin sudah rakaat ini 4 aja sudah, biar seberatan yakin ini sudah 4. Nah kenapa jadi ulun naik ke rakaat kelima ya Allah? Namun biar yakin itu sudah rakaat keempat, seberatan yakin biar tidak boleh mengiringi ulun ke rakaat kelima. Bila mengiringi sembahyang biar batal. Jadi biar duduk tahiyat. Lalu biar takbir misalnya subhanallah. Mun ulun mun imamnya kadang merespon, berarti katanya imamnya tuh ada keraguan. Kalau ada keraguan, jadi kayak ini dulu. Kalau kita di dalam sembahyang itu ada keraguan, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, itu wajib mengambil rakaat ketiga. Wajib mengambil hanya boleh 3 rakaat. Dan wajib menambah meskipun pada hakikatnya, pada faktanya inya sudah boleh 4 rakaat. Tapi ketika di rakaat keempat tiba-tiba ragu-ragu, ini 3 lagi diapakan. Wajib mengambil yang 3, menambah serakaat lagi. Nah, kemudian ketika itu amun imamnya tuh ditabur subhanallah jangan hakun duduk, berarti karena sidin mengambil kewajiban mengambil nang 3 rakaat tadi, berarti wajib menambah 1 ya Allah. Nah berarti salat imam itu ada batal. Salat imam itu tidak batal sama sekali. Salat pian batal apabila pian mau mati. Nah, kemudian caranya ini, imam sudah berdiri ke rakaat kelima, itu ada 2 opsi yang harus pian lakukan. Pertama, pian berniat memutus dari imam ini, kemudian pian salam, baca tahiyat sampai habis salam.
salam terdahulu daripada imam, nah itu afdal. Atau menunggu imam, salam bersama imam, nah ini cuman afdalnya tadi biar berpisah dari imam, kemudian salam. Itu yang pertama. Nah kemudian disini nah jadi tadi dah masalah rukuk tadi. Nah rukuknya si imam di rakaat kelima tadi itu kan dihitung sebenarnya, hukumnya kan dihitung. Amunnya ada orang hanya datang sekalinya melihat imam berdiri, ya mana lalu ia melihat imam rukuk, Allah Akbar, dia Allah Akbar rukuk langsung. Nah itu apa? Pengikutannya itu kan sah. Gara-gara imam berada di rakaat yang tidak dihitung, otomatis rukuk itu kan dihitung. Rukuk yang asli itu kan rakaat 1, 2, 3, 4. Rakaat kelima itu asli lah, ada asli lagi, itu palsu kan. Cuma gara-gara kan ragu-ragu aja tadi. Nah, wa ghairihi dan jenisnya selain nang masbuk tadi, contohnya kazahmatin seperti sasak berdesak-desakan macam di raudhah tadi ulun contohkan. Jadi di raudhah itu misalnya pian umpat imam, pian sembahyang di dalam raudhah kan baru kayak dia orang sembahyang kayak orang sembahyang mayit gitu di dalam raudhah itu. Nah jadi, nah sudah anu ya Allah berlipat tangan imam walam yakullahu kufuwan ahad ya Allah. Nah, rukuk juga pian. Nah, itu rakaat pertama ada dapat pejabat ya. Tapi sahnya pian dapat rakaat. Kemudian tidak umpat imam sujud, nah awal sujud itu tak tercium kulit tulang sujud. Nah, kita aja dulu pian sujud, tuntung akan dulu di muka sujud. Setelah mereka berdiri hanya pian sujud. Nah, pada saat pian melakukan sujud pertama, sujud kedua, pas berdiri imam sekalinya tuntung baca surah sudah rukuk sendiri. Nah, pian rukuk juga. Rakaat kedua tadi dapat rakaat dapat walaupun pian kadang baca Fatihah. Rakaat ketiga pun sama, misalnya pian terlambat pulang sujudnya ya Allah gara-gara berdesak-desakan. Lalu pas naik ke rakaat ketiga sekalinya napa imamnya juga napa rukuk pulang pian rukuk juga. Dapatlah rakaat ketiga itu dapat walaupun pian sehur pada baca Fatihah dapat. Ini gara-gara zahmah, gara-gara sasak tadi. Awanisyanin atau nyesirin gara-gara lupa. Sembahyang sambil mahayal kadang-kadang lagi ya Allah. Sujud kedua sekalinya kan sing bangunan orang ini mati kuring sekalinya pas imam apa wa ila rabbika farghab hanya sadar kalau berdirinya rakaat nang menunti imam tadi lalu imam rukuk nah kayak apa rukuk juga rukuk juga sah lah dapat rakaat dapat. Nah au butri harakatin, nah ini atau orangnya ini kalau bahasa di kampung orang bayut atau lambat, gerakan itu lambat berjalan saja misalnya kita sudah boleh 1 kilo ini hanya semeter ya Allah lambat benar. Nah kemudian ini sembahyang jadi Allah mangkat ini orang sudah tutup baca Fatihah ya Allah Akbar ya. Mangkat ini imam rukuk, ini rukuk juga rukuknya lambat benar kayak itu. Nah itu apa? Itu mulai awal rakaat misalnya kayak inilah. Nah pengarannya inilah imam rukuk diupatinya imam rukuk. Imam yang tidak dia masih di rukuk aja saking lambatnya misalnya lah gerakannya. Mungkin kena penyakit kah? Maka misalnya ya Allah tulang-tulangnya ini misalnya ada nama jadinya menggambar. Boleh aja gitu. Sampai misalnya ini melakukan sujud kedua, ya Allah sampai ini hendak berdiri imam rukuk pulang di rakaat kedua. Dia kayak apa? Umpati rukuk pulang. Sampai kita ke rakaat ketiga imam rukuk pulang, ini hanya saja mau berdiri umpati rukuk pulang. Sampai rakaat keempat imam berdiri sudah, ini hanya saja mau berdiri imam rukuk, ini hanya saja mau berdiri umpati imam rukuk. Bukan kayak apa Fatihahnya 1, 2, 3, 4 rakaatnya ada perlu dibaca itu sah, ya sudah 4 rakaatnya. Semuanya ditanggung imam. Nah ini orang kan ada uzur. Kalau kita nak ada uzur nak kayak ini, nak menurut tiga ini ada kahoha. Nah di sini wakada lawin tazara sabtatal imam farakaat. Nah ini contoh yang tadi ulun sampaikan juga saudara. Seseorang ini, jadi kita disunatkan tadi mulai imam itu membaca Bismillah sampai waladhdallin itu disunatkan mendengarkan imamnya jangan membaca apapun itu satu. Nah kemudian sekalinya sudah itu kita hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk tiba-tiba akan baca surah lagi.
Padahal ya Allah biar imam membaca inna a'tayna atau kita sawat aja ya Allah baca Fatihah sedikit sawat aja. Ini kan langsung rukuk. Nah ini kayak apa sikap kita? Kita harus menuntunkan Fatihah kita. Yang penting jangan sampai tertinggal 3 rukun penting di dalam sembahyang. 3 rukun penting itu rukuk, sujud. 3 rukun penting rukuk 1, sujud 1 dan sujud 2. Bilanya imam sudah bangun daripada sujud kedua, biar masih dalam keadaan berdiri menuntunkan Fatihah, itu biar kada boleh rukuk. Biar aja berdiri dalam keadaan itu sudah. Barang ya Pak, yang Fatihah imam berdiri sudah. Berarti otomatis biar tahu tangsa ke atas. Tapi mau pian kawal rukuk sebelum imam melakukan sujud kedua atau sebelum imam angkat dari sujud kedua, rukuk biar nah kalau mengejar biar aja imam baca Fatihah biar tidak, imam baca Fatihah biar sujud, imam baca surah biar duduk antara 2 sujud, kemudian imam membaca surah ulang biar sujud, biar naik ke rakaat kedua, imam rukuk, umpati rukuk. Nah, mau umpati rukuk ini kayak apa? Sah aja kan sembahyang pian aku di rakaat kedua kan baca Fatihah kayak apa ya sah aja karena ini dalam keadaan uzur dan itu masbuk juga ngarannya. Jadi masbuk itu kadang mesti nang orang hanya datang di dalam sembahyang bisa aja masbuk. Bisa aja masbuk di dalam sembahyang bisa. Ya nanti itu dari contohnya. Aw syaqqa al-Qur'an al-Fatihah. Nah, ini pulang. Atau inya ragu-ragu ini biasanya kita yang kalau sembahyang Jumat. Nah, sembahyang Jumat yang orang sembahyang Jumat ini imamnya kalawasan misalnya baca sabihir maka mendayu-dayu lagunya ya kalau lalu kita kalau sudah sekalinya dan artinya mana fadzakir innama anta mudzakir. Nah, timbul keraguan di hati aku ini sudah membaca Fatihah tadi ya Allah karena kalawasan imamnya biasanya kayak itu aja. Nah itu kayak apa hukumnya itu anggap belum membaca. Belum membaca pian harus membaca. Nah, sekalinya misalnya imamnya rukuk ini kayak apa? Pian tetap tuntungan Fatihah karena pian dalam posisi pian ini mulai awal empat imam berarti mun Fatihah yang kada tuntung pian 4 imam rukuk itu kada sah. Nah, itu bedanya tadilah. Jadi bedanya kalau orang nang dia para lagi rukuk hanya angkat takbiratul ihram, imam rukuk umpati rukuk, bila kada mau umpati itu kada dapat rakaat. Kalau orang nang mulai awal umpat imam, artinya ada kesempatan yang panjang untuk membaca Fatihah. Ternyata ada dibacanya pas sudah imam rukuk hanya dia ingat aku belum baca Fatihah tadi jadi nak apa? Baca Fatihah. Bila nyampe kada baca Fatihah kada dapat rakaat mengumpat imam rukuk tadi. Jadi baca dulu Fatihah pian, kemudian biar aja imamnya rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya. Nah kemudian asal imam jangan bangun dari sujud kedua, biar harus sesegera mungkin rukuk. Nah mbahnya rukuk, imam masuk rakaat kedua, biar i'tidal, biar sujud dan sebagainya. Ketika imam sudah ketika kita hanya berdiri, mengejar imam tadi hanya berdiri, imam rukuk, nah ini rukuk pada imam dan biar dapat rakaat kedua itu walaupun kada membaca Al-Fatihah. Nah itu sama dengan masbuk. Nah kemudian yasrin wal basmalatu ayatun minha. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Ini mazhab kita Syafi'i dan juga mazhab bacaan Quran kita. Kalau bacaan Quran imam lain Bismillah itu ada dalil. Ini ada 7 qiraat yang Allah qiraat itu ada 7. Ada Nabi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai ada 7. Nah kita umpat di qiraat Asim. Qiraat Asim. Nah kalau qiraat Asim ini Bismillah itu termasuk dari ayat-ayat setiap surah kecuali surah Taubah. Kalau surah Taubah jangan ke Bismillah, itu malah dapat dosa membaca Bismillah itu. Amalan bima sahha annahu sallallahu alaihi wasallam ada ayatan minha. Nah ini mengamalkan di sini dengan hadis sahih yang mana di dalam hadis itu Rasulullah membuat Bismillah itu termasuk dari ayat surah Al-Fatihah. Jadi di dalam di dalam Al-Qur'an itu ada walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim.
Allah Ta'ala memberikan kepada wahai Muhammad, Allah Ta'ala memberikan surah Al-Fatihah lawanika dan juga Quran sedikit lawanika. Nah, dengan itu harusnya ikam bahagia. Dengan itu, jadi asal usulnya, kenapa asal usulnya tuh kayak ini? Orang kafir diberikan bermacam-macam harta benda mewah-mewah dan sebagainya. Kemudian Rasulullah mengirim terpesona juga dengan itu. Lalu Allah Ta'ala menegur, aku memberikan jerah-jerah Ta'ala 7 ayat yang luar biasa yang diulang-ulang, yakni surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Kalau imam yang mengatakan bismillah itu kadada, berarti ada wakaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 1 ayat. Jadi Fatihah itu 7 ayat. Bagi imam qiraat yang mengatakan bismillah itu termasuk ayat, berarti bismillah ayat 1, alhamdulillahirabbil alamin ayat 2, arrahmanir rahim ayat 3, maliki yaumiddin ayat 4, ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 5, kemudian ihdinas siratal mustaqim ayat 6, siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai habis itu ayat 7. Kalau imam yang mengatakan bismillah bukan ayat Al-Fatihah, berarti alhamdulillahirabbil alamin ayat 1, Ar-Rahmanir Rahim ayat 2, Maliki yaumiddin ayat 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 4, Ihdinas siratal mustaqim ayat 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, nah itu ayat 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat 7, nah itu seperti itu. Intinya 7. Wal Qur'anul Azim, dan Allah Ta'ala memberikan Quran yang luar biasa. Jadi ikam kada perlu melirik-lirik nang bubuhan itu. Mun ikam bisi Quran non Al-Fatihah, bahagialah ikam. Kenapa? Karena inilah kunci kebahagiaan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Coba biar tuh ini kada sampai baca Quran ya Allah, kada sampai baca Quran. Tiba-tiba ada urusan yang aneh benar, atau misalnya sesuatu yang membuat dia mau baca Quran, ya minimal lah, ini minimal sehalaman itu ini nasa sini dan sini, jangan masa 2 ayat aja. Udah mabuk ya tambah pusing ya baca Quran gitu, jangan. Bukan seperti itu, jangan. Pokoknya kita yakin. Nah, mau aja, udah sudah mau ditambah pulang baca Quran tambah mau kena. Nah itu ngarannya. Kalau sangkan yang seperti itu, lalu apa? Lalu Al-Quran itu kan mau menjadi hidayah kepada kita karena kita sudah menolak. Sudah kayak magnet tentang LL sama tuh, nah menolak sudah. Ya kayaknya misalnya, nah ada hidayah misalnya, aku usah, baca Quran dulu jadi kurus malam kayak ngatakan kan ulun menyampaikan ini berarti itu hidayah dulu ya Allah. Hidayah sudah masuk tuh, tinggal taufiknya aja lagi, tinggal pertolongan Allah Ta'ala, mau adanya aja lagi biar baca Quran. Jadi biar meyakini apa yang ulun sampaikan, baca Quran akan menyamankan hidup dan sebagainya. Sudah ya, tiba-tiba biar baca Quran, yang minimal tadi 2 halaman atau selembar minimal. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus, lebih banyak usang biar itu lebih banyak dulu kita hilangnya. Lalu baca. Nah itu kita biar akan merasakan secepatnya, kadang bujur aja pada saat itu, tapi beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian akan terasa, apalagi setiap hari di bawah baca Quran, akan terasa urusan sudah tak ada. Misalnya kan ditangkap polisi, misalnya nomor kendaraan dan sebagainya, tak ada urusan, tak ada punya sekalinya apa ada kawat di situ, pangkatnya tinggi daripada nama nangkapnya, sudah. Iya, ulun nih membawa kendaraan waktu itu di Samarinda sudah. Ulun kan kehilangan aja, menangkap aja, cuma terbaru raja. Nah, dompet itu tertinggal di dalam tas di rumah di rumah kawan itu. Kadang tak bawa tasnya itu. Nah, lalu mana SIM-nya? STNK kalau SIM dalam situ kan ada kepolisian. Ya sudah tinggal dalam sini. Nanti surat tilangnya. Sudah. Lalu yang menelepon kawan yang minta ambilin kan, kawan mau bawa, ambilin nanti tangkap polisi aja. Di mana di Anu sudah ini? Boleh kan? Kadang terus orang teleponakan bos dulu ya. Teleponakannya bosnya, sekalinya mbak teleponakannya bosnya entah apakah kayak itu nah. Setengah jam kemudian ada maju kendaraan itu kan, ke tempat nang kawan dengan itu kedua polisinya maju. Jadi terima kasih Pak ya, terima kasih juga aja bapaknya sudah boleh kena.
Jadi kan ada bayar apa-apa. Mana surat tilangnya tadi jadwal ambil pulang deh. Ya ambil ke pulang. Jangan. Nang pernah juga sekali orang di mana nih di Banjar atau di Palangkat. Itu lagi ya, kalau legend yang orang malam-malam itu namanya. Jadi pas pulang, nah ya. Orang lengkap aja sebenarnya. Cuma antrinya itu nang lawas. Jadi, anu bapak pas pulang dan anu pun ada jadwal enggak, anu sudah mendesak kan. Oh iya kan harus ya. Jadi apa? Aman ya kalau kita aman gitu nah. Itu berkat, jadi berkat Al-Quran segala urusan di dalam dunia ini dimudahkan. Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Kalau imam baca apa? Namu baca tinggal baca Fatihah. Itu mendengarkan imam yang suaranya enak Pak. Tidak lupa ini. Kita baca Fatihah. Baca cuma separuh aja, langsung itu sujud gitu. Oh jadi bacanya tidak selesai. Ya karena imamnya ini ikutnya dari awal kan, dari awal. Iya bersama enak. Sini dengarkan imam suaranya enak. Maka lupa ini. Harus itu sudah selesai. Jadi baca Fatihah cuman belum selesai. Selesai. Lalu dia di rukuk. Itu dia tidak dapat rakaat pertama itu. Jadi rakaat pertama itu dianggap zong, dianggap kalau udah bahasa Arabnya lagur, artinya dianggap sia-sia, tidak dihitung. Karena dia tidak selesai membaca Fatihah, otomatis rukun yang ada di rakaat pertama itu namanya tidak sempurna. Seharusnya dia menyelesaikan Fatihahnya, walaupun imam sudah rukuk, dia harus menyelesaikan Fatihahnya karena dia bersama imam itu dari awal itu pas disunkan membaca Fatihah ya Allah, karena leluasa benar waktunya. Nah itu kasus yang makmum muwafiq katanya. Makmum muwafiq itu makmum yang dari awal ikut imam bersama imam, tetapi dia tidak sempat baca Fatihah. Kalau imam rukuk dia ingat, aku pada sempat baca Fatihah, jadinya dia rukuk juga bersama imam, maka dia akan dapat rakaat. Otomatis dia menjadi masbuk nang imam salam harus menambah rakaat. Salatnya sah. Jadi yang tidak terhitung itu yang rakaat pertama aja. Bukan salatnya batal, salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Hanya gara-gara Fatihah aja kan. Ini setiap rukun yang kita tinggalkan di setiap rakaat itu tidak membatalkan sembahyang. Misalkan kita di rakaat pertama ternyata kita tadi satu kali aja sujud. Nah, otomatis rakaat kedua itu bukanlah rakaat kedua yang asli, tetapi rakaat pertama. Atau misalnya di rakaat pertama sudah sempurna, artinya semua rukun sudah digawe. Rakaat kedua tiba-tiba kita sujud yang kedua kali ingat. Kemudian kita sudah berdiri ke rakaat ketiga. Kemudian setelah di rakaat ketiga baca Fatihah, kemudian baca surah, kemudian baca Fatihah aja, kemudian ruku, i'tidal, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud pulang, naik pulang ke rakaat keempat. Nah sebenarnya rakaat keempat itu sebenarnya rakaat ketiga itu ya rakaat kedua. Rakaat keempat itu adalah rakaat ketiga, jadinya harus menambah rakaat. Nah itu beda kasusnya. Jadi ada beberapa kasus yang sangat rumit di sini. Kalau seseorang sudah rakaat pertama sudah sempurna, ya Allah, rukuk dan sujudnya sempurna, naik ke rakaat kedua, kemudian di rakaat kedua tiba-tiba sujudnya sekali langsung tahiyat awal. Ada ingat kakinya kalau sujud kedua dalam keadaan lupa. Tahiyat awal naik ke rakaat ketiga, tunggu tahiyat awal naik ke rakaat ketiga, di pertengahan membaca Fatihah ini hanya ingat goyril mautang. Rasanya aku tadi sujud sekali aja. Jadinya nih. Nah itu seketika itu juga wajibnya sujud. Wajib sujud. Lebarnya tuntung sujud itu hanya naik bahasa membaca Fatihah ke rakaat ketiga. Nah itu rakaat kedua tadi itu dihitung. Rakaat kedua tadi dihitung kalau dia ingat. Kalau dia ingat pada saat berdiri ke rakaat ketiga di tengah-tengahnya. Aku tadi belum lengkap sujudnya. Sujud langsung tuh wajib.
Kalau misalnya Inya ingat setelah pulih rakaat, misalnya ini sudah pulih rakaat ini rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sekalinya Inya ingat. Nah, di rakaat kedua tadi aku sekalinya sujudnya sekali aja. Nah, ini otomatis pakai apa? Sujud kedua nanti itu gambarannya rakaat ketiga, padahal rakaat kedua sebenarnya. Sujud 5 sujud tuh naik pulang, ya Allah, naik pulang ke atas atau bertanya atau langsung naik bisa ya kemudian itu rakaatnya ada dihitung rakaat sebelumnya tadi. Jadi iya benar 5 rakaat, tapi sebenarnya rakaatnya 4 rakaat gara-gara ada satu rukun yang tertinggal. Begitu juga Al-Fatihah itu ada merusak dengan kesalahan sembahyang ada merusak. Cuma itu harus dibayar dengan satu rakaat bayarannya gitu. Jadi ketika imam salam, maka dia duduk di sini, kalau misalnya naik imam salam, tak ada hampir naik ke atas. Jadi orang bingung, kenapa jadi sini naiknya? Padahal sini kan imamnya takbiratul ihramnya. Ini kenapa jadi sini naik? Sekalinya apa? Gara-gara mahayal, ketinggalan Fatihah di rakaat pertama tadi paksa. Jadi imam salam harus menambah rakaat. Itu karena kekurangan rakaat. Nah, tuh, jadi ada perbedaan tadi. Sholat sudah rakaat Pak. Lagi Pak, diingatkan Pak. Subhanallah. Aku sudah berdiri gini, tapi belum sampai normal berdirinya. Saya Pak turun lagi Pak, diteruskan. Tapi belum normal, berdirinya belum normal. Yang taruh imamnya ya. Imamnya. Ini lupa. Kalau begini tadi, kalau seorang imam seperti itu biasanya tadi dulu apabila dia dalam keadaan ragu, aku ini sudah berada di rakaat keempat atau rakaat ketiga, maka dia wajib mengambil yang sedikit yaitu rakaat ketiga. Nah otomatis dia wajib menambah serakaat, wajib menambah serakaat. Nah jadi di dalam kitab Siddiqina kalau kita sampai itu meskipun di belakang ini menegur dengan subhanallah, kalau hanya satu orang aja yang menegur itu masih belum kaudi, jangan dihiraukan, tetap gawe intinya juga. Ya terus. Kenapa? Karena Inya meyakini aku hanya boleh 3 rakaat saja. Ya Allah, karena Inya tadi ragu-ragu, otomatis wajib menambah rakaat. Kecuali sarenggaran menakur subhanallah sampai bebidan burung menapak tangan. Nah itu pun sarenggaran harus wajib turun. Karena ini kan walaupun dari dekat tetap wajib turun. Karena itu satu itu sudah suatu keyakinan antara oleh orang tadi. Kalau hanya seikong kedua, subhanallah itu tetap saja. Jangan dihiraukan teguran ini. Karena kita itu sembahyang atas diri kita sendiri, bukan mengompati pendapat orang lain. Meskipun itu orang itu makmum. Bahkan misalnya kayak ini, kita sembahyang kawan ada di hingga memperhatikan kita. Ya Allah, kamu lihat kawan, ikam belum lengkap lagi. Ikam hanya rakaat kedua aja. Apa? Ikam sudah pas artinya 4 rakaat, tapi kita dan apa namanya nih kawan hingga harus sembahyang. Cuman ketika kita sudah mulai 4 rakaat, tiba-tiba kita mendirikan rakaat ikam salah, ikam ini sudah rakaat keempat tadi muncul aja tadi sudah kenapa jadi ikam kelima rakaat aja. Nah ini pakai panjang dihiraukan kan itu biar lihat. Kalau sudah sama segitan saranggaran kita subhanallah apalagi imbai beratan ya Allah model kayak subhanallah jadi imbai beratan itu imam itu wajib sudah wajib duduk. Karena itu keyakinan luar biasa sudah. Ada lagi lah. Ya. Jadi kita jadi makmum misalkan di sholat maghrib posisi di rakaat ketiga, ada bacaan Al-Fatihahnya kan sehat. Ya, serius. Kemudian imamnya ini sudah posisi rukuk. Kita jadi makmum karena bacaan Al-Fatihahnya ya bacaannya pelan, intonasinya pelan. Sementara imam sudah bangkit dari rukuk, si makmum ini
apakah tetap tinggal dia satu rakaat atau bagaimana? Jadi kesimpulannya yang dihitung mendapatkan rakaat ketika bisa mengejar imam rukuk itu ketika kita imam rukuk kita rukuk sempat mendapatkan tumakninah. Kalau misalnya gini, imam rukuk kita kejar tiba-tiba imam naik. Nah, ini kan ada sempat ini kan imam rukuk. Lalu Allah berdoa kita. Pas kita bertunduk rukuk imam naik. Nah, ini kan sempat mendapatkan rakaat. Ya, yang sempat tuh imam masih rukuk, kita rukuk sempat walaupun sedetik. Betul sami Allah wa hamidah jadi imam. Kita sudah dapat membaca subhanallah aja itu sudah mendapatkan rakaat. Jadi ringkasnya kita itu bersama imam di dalam rukuk, imam itu masih dalam keadaan diam pada rukuk. Kalau kita bertunduk imam menaik sampai Allah, itu kita ada dapat. Karena kita ada bersama imam di dalam rukuk, ngarannya itu bersama imam di dalam i'tidal karena kita rukuk imam i'tidal itu ngarannya bersama imam di i'tidal. Nah, bersama imam di dalam rukuk itu imam rukuk dengan tumakninah, kita sempat mengejar rukuk tumakninahnya imam itu. Setelah kita rukuk, Allah Akbar aja kita ingat bar sampai Allah jadi imam, nah itu dapat batas. Dapat. Jadi bisa-bisa aja kita mengatur ya orang kesimpulannya. Kalau sungsung ini apa ini sungsung ini supaya jangan terjadi seperti itu kayak tersangka ini. Nanti dalam hal ini kalau dia berangkat di rakaat ketiga dari guru, berarti dia harus nambah masyarakat. Jadi kalau dia misalnya sudah bertemu dengan imam rakaat ketiga, itu berarti ini sembahyang maghribnya tetap 3 rakaat juga. Namun pahala berjamaah tetap dapat gitu. Bukan gitu. Maksudnya dia itu dari awal rakaat 1, 2, 3 kan sir baca Fatihahnya. Ya. Dia Fatihahnya nih ya katakanlah terlambat, imam sudah rukuk, kemudian i'tidal. Nah, dia baru rukuk kan Bapak. Itu kan dari awal urutan imam aman. Kalau dari urutan aman. Meskipun kita misalnya hanya karena imam rukuk, kan jangan dihiraukan dulu biar aja kita tutup Fatihah kita. Kemudian ihdinas siratal mustaqim imam i'tidal, siratal ladzina an'amta 'alaihim imam sujud. Kemudian tutup baca Fatihah imam duduk antara sujud, kita rukuk. Nah, Bapak. Asal jangan imam itu bangun dari sujud kedua. Bilanya sawat imam bangun dari sujud kedua, biar belum rukuk aja lagi, biar tidak boleh rukuk, biar tetap bertahan deh berdiri. Karena imam sudah berdiri. Nah, otomatis berarti rakaatnya munzom berarti biar jadi masuk ini imam salam biar menang bahasa rakaat. Tapi biar tidak bertahan. Karena pian itu berdiri dari imam itu karena ada darurat dan karena ada alasan. Kalau ada alasan sama sekali, Fatihah berdoanya ya Allah. Kalau imam bahkan baca fazakirin nama anta zakir misalnya, kalau ini sudah berdoa kalau mahayal. Nah, mahayal ini lalu pada merasa dikir-dikirnya ada orang. Suara imam kadang mendengar laginya mahayal. Sekalinya apa imam rukuk kita kasih rukuk. Imam i'tidal ini baru i'tidal. Nah, apabila misalnya imam sudah sujud pertama, yang orang sudah sujud pertama, apabila inya belum bergerak juga, sudah sujud pertama belum bergerak, kemudian bangun dari sujud pertama belum bergerak juga, maka langsung batal sembahyang orang itu. Kenapa? Karena ada uzur ketiga daripada imam itu. Kecuali dalam keadaan lupa tadi. Bisa, atau misalnya ini dalam keadaan sadar di tangannya, di imamnya nggak melihat imam itu di belakang sini, nah kayak bagaimana imam ini sujud, nah kayak imam ini rukuk, dia. Nah, kemudian yang tidak, nah kayak imamnya tidak melihat sujud, nah kayak sujud imam dilihat ini, orang ini kan sujud dan bertanda ini melihat imamnya di belakang. Nah, apabila dari imam terangkat walaupun setengah senti dari lantai, maka orang itu langsung batal. Bilanya ini kadar niat dari imam.
Kalau ada niat berpisah dari imam, aku berpisah dari imam. Ya sujudnya gitu berpisah. Nah, itu kan padahal tadi semua ada berdoa macam orang bisa karena asam urat. Nah, kalau kata kaum mah, nah, kata kaum mah. Ada lagi ada. Ya. Di maaf nih, jadi biasanya kalau kita buru-buru di bandara gitu, kita ikut makmum, kebetulan imamnya ini maaf ya, karena dia nggak siap jadi imam, karena baca al-fatihahnya itu yang mungkin yang sebenarnya kita nggak pas gitu ya. Terus yang kedua karena dia pakai kaos saja juga, jadi kalau terangkat sampai kelihatan maaf lah kelihatan gitu. Tapi kita ini kan mepet waktu gitu. Itu kira-kira gimana kita ketika itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kita di masjid, kita ketinggalan waktu, kita sholat sendiri kan. Kalau ada yang jamaah lagi, padahal kita sudah sholat wajib bisa sendiri, tapi apa kita bisa itu sholat lagi? Kalau yang pertama itu kalau yang seperti itu kejadian di bandara tadi itu kita yang ikut orang itu kesah. Jadi kedesah. Jadi kayak gitu. Kalau kita orang yang ahli tajwid, tahu di mana letak keluar huruf, tahu di mana tata cara mengucapkan huruf dan sebagainya. Nah, tiba-tiba kita ikut dengan orang yang Fatihahnya itu belepotan dan kita merasa orang ini ada masalah di Fatihahnya. Nah, meskipun kita misalnya tidak terlalu ahli juga dalam ilmu tajwid, tapi hanya mendengar-dengar aja ya orang ini salah Fatihahnya. Nah, kata-kata menyangka imam ini salah Fatihahnya itu langsung membatalkan sembahyang pian apabila pian masih bersambung dengan si imam. Tapi kalau aku nak berpisah jadi dari imam ini salah Fatihahnya, nah itu apa? Karena pian niat berpisah dari imam. Kalau misalnya pian merasa imam ini ada salah Fatihahnya, pian akan mengikutnya, ada pian putuskan hubungan pian dengan imamnya. Kan mengarang niat imam itu kan ada niat yang Allah jadi makmum benar. Kadang pian putuskan niat menjadi makmum pian itu supaya tersalah sulit diulang. Gara-gara tersalah sangka aja. Ini sekalanya kalau sudah tutup imam ini jujur aja Fatihah imam itu jujur aja. Sampai pian menyangka tadi bahwa supaya imam ini ada salah Fatihahnya aja. Nah itu maka sembahyang pian tersalah. Walaupun bacaan imam jujur, pian menyangka bacaan imam salah, maka sembahyang pian akan sah. Sembahyang pian yang bermasalah itu. Apalagi tadi yang yang kelihatan muridnya misalnya yang Allah itu jelas kedasar karena aurat itu sakulilingan gitu. Kadang dari pusat kamu nang lewat muka aja dipandang tapi belakang pun sama. Ya Allah, jadi belakang pun kulit-kulit saya ikat pakai tali di mana nang pasir liarnya tenang. Nah kan saya batasan aurat nang muka belakang kayak terus kan situ. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi apa tadi? Oh ya. Kalau sholat sendiri, kemudian ada orang berjamaah, ikut jamaah, afdal. Lebih afdal. Atau begini, meskipun sudah sholat di masjid ini, sholat isya, kemudian pulang ke rumah ini belum sembahyang lagi. Lalu dia begini awalnya belum sembahyang dia sembahyang bisa. Nah, boleh tak? Boleh. Tapi sholat mengulangnya itu hanya 1 kali aja batasnya. Misalnya pulang sekalinya ke rumah tetangga, punya tetangga, sembahyang isya pulang di rumah tetangga aku boleh lagi. Haram hukumnya karena kalau mengulang sampai 2 kali, apalagi 3 kali berkali-kali itu harus boleh. Kalau padaan kan apa biar 6.000 kali padaan, apa itu malah disuruh. Ini yang salat mengulang tadi. Boleh. Tapi pulang kalau mengulang salatnya salat sendiri, boleh. Di sini sudah ada imam isya. Boleh ke rumah sama ini mengulang-ulang sembahyang isya, nah itu boleh. Ada boleh. Kecuali tadi ada beres tadi di jamaah atau pian merasa aku kedesah, boleh jadi ulang. Kalau sudah merasa sah-sah aja, ya orang imamnya ini sudah berijazah pakaiannya, sudah belajar lawan guru pakaiannya bagaimana cara bacanya, sudah selesai. Lalu misalnya jadi pian kedesah, nah itu ada pian ada beres ngarannya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna bihuda wa ba'athna mimman yasari'u bi ridha wa la tu'alina wa liyati wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi
Muhammad